orang kemudian dengan badai PHK, lalu kemudian situasi ekonomi global yang juga cukup tidak menentu, lapangan pekerjaan yang menipis, ekspor yang juga mengalami hambatan. Apakah kita, bagaimana Anda menjelaskan situasi saat ini di mana banyak orang secara hati masih merasa grogi melihat ekonomi Indonesia? Oke, saya lihat ini karena ini isu terpisah dari Trump ya. Karena saya mesti mengatakan bahwa ekonomi kita di dalam 10 tahun terakhir itu stagnan di 5%. Oke, tumbuhnya di 5%. Dan di dalam periode 2019 sampai 2023 ya, kalau kita lihat Rosi, ini sesuatu yang jadi concern saya mulai raise issue ini sejak tahun lalu sebetulnya. Itu adalah the bottom 40%, 40% terbawah itu pertumbuhan spendingnya, ya, income-nya itu 2% in real terms. Jadi kalau dengan inflasi mungkin sekitar 4%-an. Mereka itu cukup terbantu karena berbagai program sosial pemerintah. Ya. Apakah itu BLT, apakah itu PKH. Bansos lah. Bansos ya. The top 15% itu mengalami pertumbuhan yang cepat sekali. In real terms itu 4%. Bayangkan, jadi kalau kita pakai inflasi mereka mungkin tumbuh itu sekitar 6%-an. Ini di periode 2019-2023. Itulah orang-orang yang kita lihat di konser, yang pergi beli iPhone, yang traveling, itu kelompok itu. Tapi ada kelompok yang disebut sebagai decile 5-8, 50-80, itu experience negative growth. Jadi ini makanya saya katakan isu mengenai kelas menengah itu adalah isu yang serius. Kenapa saya katakan begini? Karena ada satu hal kejadian di Chile yang disebut sebagai Chilean Paradox. Ekonominya semuanya baik, tetapi ketika pemerintahnya mau naikin fare metro beberapa sen, terjadi demonstrasi besar. Karena kelas menengahnya dineglect. Nah, saya kira kita juga harus realistis dan melihat situasi ini. Bahwa ini adalah situasi yang harus diadres. Makanya saya bilang kita juga tidak di dalam posisi denial. Makanya Anda, Rosi, kalau ingat pada waktu awal Januari ketika pemerintah mengeluarkan stimulus, salah satu yang dipropos oleh DEN itu adalah membuat electricity bills, ya, tagihan listrik itu sebetulnya kita minta berapa bulan itu gratis. Karena ditaruh di bawah 2.200 itu adalah mereka yang ada di desil 5-8 supaya purchasing power-nya naik. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah memang harus ada yang dilakukan untuk mendorong perekonomian domestik. Ya, itu apakah melalui yang disebut sebagai fiscal stimulus atau berbagai kebijakan lain, nanti kita bisa diskusikan. Jadi memang ada concern itu dan itu adalah legitimate. Kenapa itu terjadi? Sepanjang periode 2019-2023, sebagian besar job yang tercipta itu adalah informal. Ya, betul. Bandingkan dengan 2009-2014, di mana sebagian besar job yang tercipta itu adalah formal sector, upahnya tinggi. Tetapi ini adalah di dalam 5 tahun terakhir, itu yang terjadi adalah sektor informal yang upahnya jauh lebih rendah. Jadi concern itu adalah concern yang legitimate.